Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi amma ba'du. Bapak Ibu lan sedherek sedaya ingkang kula hormati, sami sehat nggih ibu-ibu niki sedaya? Alhamdulillahirabbil. Anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil. Karena sehat itu nomor satu. Karena sehat kita bisa berangkat beribadah, karena sehat kita bisa beraktivitas, dan karena sehat pula kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita setiap kesempatan senantiasa bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah. Kemudian tidak lupa mari kita senantiasa bersolawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut nama Muhammad kita bersolawat ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita nanti kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit tentang prinsip-prinsip dan asas dalam keluarga sakinah. Kita hidup di dalam keluarga tentu menginginkan keluarga kita keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang damai, keluarga yang sering kita sebut sakinah mawaddah warahmah. Nah, bagaimana supaya menuju ke arah sana, ini sebagai pembelajaran bagi kita. Ini saya kutip di buku Tarjih APT Tarjih Muhammadiyah di halaman 361, yaitu ketika membahas tentang bimbingan atau tuntunan keluarga sakinah. Nah, dalam keluarga itu kita harus mengembalikan kepada asas dan fungsi kita di dalam keluarga. Bahwa keluarga pada dasarnya itu adalah dalam rangka kita juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepada anak-anak semuanya, interaksi kita dalam keluarga juga adalah bentuk daripada ibadah. Keluarga yang baik itu yang bagaimana? Yang dalam bahasa Nabi itu disederhanakan, baiti jannati, rumahku surga. Jadi ini adik-adik kalau di rumah betah apa tidak? Senang ya? Nah, berarti sudah mulai tercipta. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau bepergian biasanya kita kangen pulang ya. Pengen pulang, pengen kembali, pengen ketemu bapak dengan ibunya, anak ketemu orang tuanya, atau orang tua pengen ketemu anak. Jangan sampai kita ini malah mau pulang takut, karena nanti kalau pulang pasti dimarahi. Kalau pulang mungkin ada yang dikerasi. Nah, itu berarti kita belum bisa menciptakan kedamaian di dalam
bahkan ada ancaman dan lain sebagainya. Maka ada beberapa prinsip di dalam keluarga yang harus kita jadikan sebagai pedoman. Yang pertama adalah asas karomah insaniyah. Apa? Karomah insaniyah, yaitu memuliakan manusia. Ini kita semuanya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, seluruh anggota keluarganya itu kan manusia. Ya, ada bapak, ada ibu, kemudian anak, kadang-kadang nanti ada tambah cucu, ya, ada tambah mungkin kakek atau nenek atau mbah. Nah, dalam keluarga itu harus diciptakan sama-sama memuliakan, menghormati sesama manusia. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna, walaupun tidak ada manusia yang sempurna. Ini manusia-manusia ini dibanding dengan binatang apapun, dengan makhluk apapun, lebih sempurna, lebih baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik. Bagus sekali ini bentuknya, ya. Macam-macam nih bentuknya, lihat tuh, matanya bagus banget tuh, rambutnya bagus banget tuh. Ada yang rambutnya berdiri, ada yang slodok, ada yang lemes. Ini bagus-bagus semuanya, sesuai dengan posturnya. Nah, Allah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Maka tugas kita ini adalah memuliakan sesama manusia. Maka di sini kita tidak boleh saling menghina, membuli, mengejek, ya. Bahkan kita tidak boleh berbuat kekerasan terhadap sesama manusia, apa maning sesama anggota keluarga. Kita harus memuliakan. Maka Allah berpesan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Kita simak artinya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, yakni manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi inilah kelebihan manusia. Manusia itu bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh para malaikat. Bahkan ada perintah bahwa untuk bersolawat kepada manusia, yaitu manusia pilihan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat itu bersolawat, maka kita diperintahkan supaya sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu intinya dalam keluarga, menghormati. Oh, aku yang menungsa, kayak menungsa, pada menungsa harus saling memuliakan, menghormati, menghargai dan seterusnya. Yang kadang-kadang ada perbedaan, ada perselisihan, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua yaitu asas yang namanya hubungan kesetaraan, sederajat. Jadi kita ini dalam anggota keluarga itu sederajat, sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berjamaah itu sangat baik. Berjamaah tidak hanya sholat, makan juga diusahakan berjamaah, bareng-bareng. Nek madang bareng-bareng itu lebih enak ya. Apa maning pas nuju sebulan pisan madang nang warung makan. Wah, ya sebulan pisan pas tanggal 6 ya utawane baruli ketiban rezeki manten akeh. Yuk sekali-kali madang nang ndi kepengine. Nah rumah makan ngendi misale. Sing ado apa sing perep. Lah dibungkus bae lah kau beli bae ya apa. Nah, artinya apa? Kita setara, sederajat. Oh, singge
kalau lele, ya ayam, bebek, ya soba misalnya. Nah, itu dalam rangka apa? Kita memuliakan karena kita ada kesetaraan. Jadi manusia ini sama derajatnya kita di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Ketakwaan kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ini ada yang kelas 4 ini SD. Ya, mbok pelajarannya anu ya, agamane. Nah, surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kelas 4 sih gitu Pak. Kelas 4 SD kurikulum apa ini? Merdeka. Ya. Jadi ini agak berbeda sekarang materinya. Kelas 4 itu ada juga tanda-tanda balik yang dulu tidak ada. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini Allah menciptakan ada laki-laki, kemudian ada perempuan, anak sing bersuku-suku bangsa-bangsa, anak sing bahasanya Sunda, anak sing bahasanya Jawa, anak sing bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian sukunya juga macam-macam. Di Indonesia banyak sekali. Ya. Nah, ini dalam rangka apa? Supaya mereka itu saling kenal mengenal. Bukan saling bermusuhan. Tidak boleh bermusuhan antar suku. Tidak boleh bermusuhan antar bahasa, antar bangsa, tapi kon pada guyub rukun membangun peradaban bangsa, membangun peradaban manusia. Karena suku yang satu dengan yang lain itu sama-sama. Apa jadi suku sing kulit ireng lebih rendah? Enggak mesti. Ya. Apakah yang misalnya kulit sawo matang itu lebih rendah daripada yang kulit putih? Tidak juga, ya. Jadi kulitnya putih, kulitnya kuning, kulitnya coklat, kulitnya sawo matang, kulitnya ireng, pada bae nang ngarepe Gusti. Iya. Malah kadang-kadang sing ireng sing digoleti kan mian ana judulnya lagu Hitam Manis ya. Ya, ireng cakep gagah, si ganteng dari gua hantu. Wah. Jadi ini prinsip kesetaraan. Jadi ya walaupun kecil, ini juga manusia ini. Manusia masih kecil. Dia wis mulai mantan gede, engko ana mantan dewasa. Dewasa kok gare tua. Ya, dan seterusnya. Maka kita hendaknya memperlakukan manusia dengan semestinya. Ya, jangan sampai pertikaian, permusuhan, kemudian saling menghina itu tidak boleh. Ya, jadi kita tidak boleh menghina antara satu manusia dengan yang lain. Yang ketiga, hendaknya dalam keluarga itu ada yang namanya prinsip keadilan. Adil. Adil itu ya sesuai dengan porsinya. Wong bocah SMA klambine ya ukurannya klambi ukuran SMA. SMP klambine ukuran SMP. Bocah SDMI ya ukurannya begitu. Jadi ada prinsip keadilan. Menempatkan sesuatu pada proporsinya. Nah, perintah berbuat adil ini adalah perintah agama. Berbuat adil. Jangan sampai kita ini memperlakukan dengan tidak adil. Contohnya apa? Misalnya, niki bapak-bapak, ibu-ibu, ya, orang tua mengasuh 9 anak itu bisa. Tapi belum tentu anak 1, anak 9 mengasuh. Bagian dari kehidupan di dalam keluarga.
Jangan sampai keadilan ini menjadi sesuatu yang langka. Nah ini orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua adalah berbakti. Kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya adalah mengasuh, mendidik, dan membesarkan. Jadi harus ada prinsip keseimbangan, prinsip keadilan. Karena apa? Keadilan itu sangat dekat kepada ketakwaan. I'tilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adilah kamu sekalian, karena itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Nah kalau kezaliman itu semakin menjauhkan diri dari takwa. Nah contohnya misalnya dalam keluarga itu bagaimana berbuat adil? Dimulai adil terhadap diri sendiri, kepada pasangannya, anak-anaknya, orang tua, karib kerabat, dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kemudian kita ini menjauhkan diri dari prinsip yang disebut keadilan. Nah, kemudian yang keempat yaitu prinsip atau asas mawaddah warohmah. Mawaddah diartikan sebagai kasih sayang yang lahir dari interaksi secara fisik. Ya, ini mawaddah. Jadi kecintaan kita terhadap orang, kesukaan kita terhadap orang kepada orang lain itu karena ada penilaian fisik. Sedangkan rohmah adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Sehingga antara mawaddah warohmah ini harus terus berjalan. Ya mungkin mawaddah secara fisik tambah tua mungkin agak berkurang, tapi rohmahnya kasih sayangnya mudah-mudahan makin bertambah. Makin tua makin cinta, makin tua makin sayang. Ya. Sehingga ini perlu ditanamkan. Maka mawaddah warohmah dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing keluarga yang memiliki perasaan lekat dan suka rela pada orang lain yang diikuti oleh dorongan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Jadi ini memang harus diciptakan. Jangan sampai dalam keluarga dibiarkan terjadi misalnya saja yang timbul bukan kasih sayang, tapi kebencian. Mungkin karena seleranya beda, mungkin karena gaya bicaranya beda, karakternya beda. Nah, ini harus supaya ditumbuhkan kasih sayang. Jangan sampai tiap hari dibentak-bentak misalnya, atau tiap hari di omong yang kasar dan seterusnya. Maka mawaddah warohmah ini akan menumbuhkan karakter yang tertentu dalam proses hubungan antar keluarga. Jadi inilah yang sering disebut dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warohmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah sudah menciptakan kasih sayang di antara kita. Jika kita tinggal memupuk, memelihara kasih sayang, sehingga ini akan tercipta kebahagiaan, ketentraman lahir dan batin. Nah, kemudian yang kelima yaitu asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Ini jam berapa ini Pak Eka? Siapa yang mau nonton nih? Tengah itu. Nah, yang berikutnya adalah
pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Keluarga kita adalah keluarga yang dibangun, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok, hingga keberlangsungan dan kesejahteraan mengandung kemaslahatan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, dalam keluarga, dalam rumah tangga itu, kunci keluarga diantaranya adalah rezeki yang barokah. Rezeki apa yang barokah? Rezeki yang barokah itu rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal, dengan niat yang baik, cara yang baik, maka akan menghasilkan insya Allah yang baik pula. Maka hendaknya kita ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau keluarga kemudian diisi, diberi makan dengan rezeki yang tidak halal, nah, berarti kita menanamkan keburukan di dalam keluarga. Misalnya hasil mencuri, naudzubillah, hasil menipu, hasil berbuat curang, terus yang lebih gede lagi ada yang namanya berbuat korupsi, naudzubillah min. Ini kita berusaha untuk menghindarkan yang demikian itu. Maka kita hendaknya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara pokok itu. Tidak mesti harus banyak. Yang penting kebutuhan hidup kita ini bisa terjaga. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual. Pastikan anggota keluarga kita itu menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu la ilaha illallah. Ini dasar kebutuhan pokok dalam keluarga. Jangan sampai kemudian kita sebagai keluarga muslim itu tidak menanamkan keyakinan tauhid, tidak menanamkan keyakinan spiritual yang pokok, yaitu bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita ketika ke laut itu kan melihat laut, siapa yang bikin laut, menciptakan laut? Nah, anak akan menjawab Allah. Terus lihat gunung misalnya, siapa yang menciptakan gunung, anak-anak? Allah. Siapa yang menciptakan laut? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Manusia bisa bikin tumbuhan apa tidak? Cuma bisa nanam. Kalau memanjangkan kan nggak bisa. Kalau bisa panjang sehari saja, misalnya pohon kelapa ditanam sehari langsung tul. Keluar. Nggak bisa manusia. Nah, ini prinsip spiritual yang harus ditanamkan sebagai kebutuhan pokok dalam keluarga yang sejahtera. Karena sebenarnya anak-anak kita ini lahir dalam keadaan bertauhid. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 172 disampaikan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah itu menyampaikan, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul bahwa engkau adalah Tuhan kami. Sehingga ini menjadi saksi. Jadi prinsipnya anak-anak ini sebenarnya lahir dalam keadaan sudah bertauhid. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Tinggal dipupuk yang demikian itu. Ya. Nah, ini yang pertama misalnya. Kemudian yang kedua, misalnya kebutuhan manusia yang sifatnya ubudiyah, yaitu dorongan untuk beribadah, dorongan untuk mengabdi, dorongan untuk menyembah, dorongan untuk taat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya
beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi poma di poma. Ini anak-anak sudah mulai rajin sholat 5 waktu apa belum ini? Ayo, wis mulai sholat 5 waktu apa urung? Nah, jadi disebut rokangate ya. Saya nyebut nama sholatnya, sebut jumlah rokangate. Subuh, duhur, asar, maghrib. Ya, coba saya ulangi. Subuh, maghrib, subuh, isya. Oh iya, berarti udah tahu ya rakaatnya. Nah, si orang biasa sholat ya mikir gisit bila ya. Tapi kalau sudah biasa ya. Nah ini kan prinsip. Bapak Ibu ora usah muluk-muluk anaknya sing pirang-pirang, sing penting anaknya rajin sholat disit nggih. Nah, anak-anak sekarang tanda anak soleh yang paling gampang adalah rajin sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, ikuti saya ya. Saya berjanji rajin sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Tidak pernah meninggalkan. Dengan sengaja. Semoga Allah memudahkan saya. Amin. Nah, gue tandanya anak soleh rajin sholat 5. Keren itu. Anak muda bocah casiki nek ora sholat 5 waktu tidak keren. Ya, berarti ketinggalan. Maka ini kebutuhan yang sifatnya adalah ubudiyah. Jadi kebutuhan yang menjadi sarana pokok untuk membangun keluarga yang kuat, yaitu apa? Sekeluarga pada rajin sholat 5 waktu. Ya, ini remaja putri juga ya, rajin sholat 5 waktu. Baik diperintah atau tidak, kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sudah kewajiban. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, manusia memenuhi kebutuhan jasmaninya, jasadnya. Nah ini, jadi memenuhi kebutuhan jasadnya, misalnya makan, minum, ya, kemudian mandi dan seterusnya. Jadi manusia memenuhi dorongan agar dirinya bertahan secara fisik dengan dorongan pemenuhan kebutuhan secara biologis. Jadi untuk mempertahankan hidup, makan, minum, kemudian nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, menikah dan seterusnya. Nah ini dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan manusia. Nah yang keempat adalah memenuhi kebutuhan manusia sebagai khalifah. Nah, manusia mempunyai potensi kekhalifahan, yaitu apa? Dia punya tugas kewajiban memakmurkan alam semesta, memakmurkan bumi, mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Karena ini sudah menjadi amanah manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Tapi yang rusak juga manusia. Misalnya hutan dirusak, lautan banyak yang dirusak oleh manusia. Bahkan udara ini banyak dicemari oleh siapa? Oleh manusia. Maka kewajiban kita adalah menjaga kelangsungan alam semesta, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Sehingga kita punya kesadaran lingkungan.
Contohnya apa? Membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempatnya. Ini kalau tidak dibudayakan ya susah. Tapi kalau sudah dibudayakan ini menjadi lebih mudah. Nah, yang kelima, Bapak Ibu dan saudara sekalian, manusia itu punya kebutuhan apa? Berpikir, ingin tahu, belajar, ya. Sehingga manusia itu kemudian apa namanya? Dia harus terus belajar. Dia harus terus menuntut ilmu. Baik di bangku sekolah secara resmi maupun pada tempat-tempat yang lain seperti majelis taklim ini, sehingga menambah wawasan, menambah ilmu, menambah bekal untuk mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Mohon tenang adik-adik ya, bentar lagi. Allah berpesan ini, mohon jadi perhatian buat adik-adik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Coba ikuti saya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa tingkatan derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini adik-adik dan semuanya kita, kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah harus beriman dan berilmu pengetahuan. Ya, mungkin sekarang masih SD, SMP, besok SMA atau SMK, besok kuliah. Kuliah dia tidak cukup hanya S1, S2, S3, nanti tekan S gosrok. Nah, nanti rampung. Nah, itu diperoleh dengan apa? Karena ada rasa ingin tahu, karena punya semangat. Sing bisa sekolah itu mungkin manusia, hewan nggak bisa sekolah ya. Nah, apa ada monyet sekolah rumah, macan sekolah, karena dia tidak punya akal yang sempurna seperti manusia. Manusia lihat burung, dia bisa menciptakan pesawat ya. Kemudian manusia melihat ikan paus, bisa menciptakan apa manusia? Kapal selam. Terus manusia melihat capung, kinjeng. Terus manusia bisa bikin apa? Helikopter. Ya besok kamu harus bisa. Itu kan yang bikin manusia. Sama seperti kalian, matanya loro, jangan siji, rambutnya ireng. Ya nanti rambutnya putih. Nah mungkin ya. Manusia itu yang bikin helikopter, yang bikin kapal selam, yang bikin pesawat, ya, bikin bis, bikin kereta, wes macam-macam. Bahkan sekarang bikin kecerdasan. Manusia bisa bikin kecerdasan di dalam HP ini. Kalian nyari misalnya apa, nanti akan keluar semuanya. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan untuk berpikir. Nah ini yang harus diteruskan, dikembangkan, sehingga ini pada gilirannya nanti akan bisa mewujudkan keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia,
sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, itu diantaranya. Maka dalam keluarga kita upayakan supaya semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Harus ada prinsip-prinsip, ya. Diantaranya yang sering saya sampaikan juga. Yang pertama, misalnya sebagai penunjang yang tadi saya sampaikan, di antara anggota keluarga harus saling mengenal. Saling kenal mengenal, ini ta'aruf. Kemudian yang kedua, saling mencintai, menyayangi, ya. Jadi dia mari ngadine, mari kakange sing sayang, sing hormat, sing eman. Dia mengkauli bingkisan nang omah sing ora mangkat dibagi ya. Nah, paruan. Aja dintengna tekan omah didengna wadahe tok. Wah. Misalnya. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah saling bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu, bekerja samalah kamu dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong, jangan bekerja sama dalam perbuatan jahat dan permusuhan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita gemar senang musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kamu dalam sebuah urusan. Nah, yang terakhir, hendaknya kita saling mendoakan, saling didoakan ketika di rumah, ketika bepergian, saling mendoakan di antara satu anggota keluarga dengan yang lain. Saya kira demikian Pak Tani, terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.